Kembali lagi bersama Bu Nida. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. Pengertiannya adalah teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, ataupun laporan praktikum. Teks laporan percobaan bisa diartikan sebagai eksperimen yang menguji dan membuktikan. Teks laporan memiliki ciri-ciri dan fungsi. Wah, apa saja ya kira-kira? Ciri-cirinya tersebut ada fakta, yang kedua lengkap, yang ketiga objektif. Kira-kira apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta yakni hal yang pasti dan dapat dibuktikan. Maksudnya seperti apa ya? Perhatikan contoh kalimat berikut. Dalam 100 gram wortel mentah mengandung sekitar 1067 mikrogram beta karoten. Nah, kira-kira apakah kalimat tersebut berupa kalimat fakta atau bukan? Kita perhatikan kembali contoh kalimatnya. Di sana mengandung kata sekitar. Nah, kata sekitar itu menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam kalimat tersebut. Jadi, jawabannya adalah kalimat tersebut bukan kalimat fakta. Jadi, apabila kalimat tersebut adalah fakta, kata sekitarnya bisa kita buang. Sekarang kalimatnya sudah menjadi kalimat fakta, yaitu dalam 100 gram wortel mentah mengandung 1067 mikrogram beta karoten. Dari penjelasan kalimat tersebut, mudah-mudahan adik-adik sudah paham ya perbedaan antara kalimat fakta dengan kalimat yang bukan fakta. Selanjutnya, lengkap dan objektif. Seperti apa itu ya? Mengapa teks laporan percobaan harus lengkap? Teks laporan percobaan harus lengkap agar apa yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan informasi lengkap, pembaca dapat memahami teks laporan percobaan secara utuh. Selain fakta dan lengkap, teks laporan harus objektif. Objektif ialah sesuai dengan kenyataan. Jadi, ketika adik-adik membuat laporan hasil percobaan itu harus sesuai dengan kenyataan. Apapun hasilnya. Fungsi teks laporan percobaan yang pertama ada informasi, yang kedua bukti, yang ketiga dokumentasi, yang keempat pemecah masalah, yang kelima pertanggungjawaban. Fungsi teks laporan percobaan sebagai informasi, misalnya, berdasarkan hasil percobaan dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut. Nasi, roti, dan kentang mengandung karbohidrat karena hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa ekstra nasi, roti, dan kentang yang ditetesi Lugol berubah warna menjadi biru tua. Nah, itu adalah sebuah informasi bahwa di dalam nasi, roti, dan kentang itu mengandung karbohidrat. Dengan dilakukannya percobaan penelitian. Selanjutnya, fungsi teks laporan percobaan sebagai bukti. Dari informasi laporan hasil percobaan tersebut sudah mengandung bukti karena memang sebelumnya sudah dilakukan penelitian secara khusus dan menghasilkan pembuktian. Seperti misalkan, wah ini nasi mengandung karbohidrat. Apa buktinya kalau belum dilakukan
penelitian. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, fungsi teks laporan percobaan sebagai dokumentasi. Jadi, ketika melakukan sebuah uji coba, adik-adik diharapkan untuk melakukan dokumentasi. Kenapa? Karena apabila tidak ada dokumentasinya, hasil percobaan tersebut tidak akan bisa diketahui orang banyak. Nah, oleh karena itu, melalui teks yang disusun secara laporan hasil percobaan tersebut membuktikan bahwa file tersebut adalah dokumentasi. Teks laporan percobaan berbentuk pemecahan masalah. Contohnya seperti apa ya? Ibu akan memberi contoh kecilnya. Misalkan, bagi adik-adik yang pecinta permen, ada isu bahwa permen-permen yang dijual di area sekolahan mengandung narkotika. Hal tersebut akan membuat perasaan adik-adik merasa resah, apalagi perasaan orang tua, ya. Nah, solusinya seperti apa agar kita tidak khawatir lagi memakan permen yang dijual di lingkungan sekolah? Salah satunya adalah melakukan tes uji coba laboratorium, sehingga adik-adik akan mengetahui bahwa permen tersebut benar tidak mengandung narkotika. Nah, apabila tidak mengandung, bahwa hal tersebut adalah solusi atau sebagai pemecahan masalah dari kasus permen tersebut. Yang terakhir, pertanggungjawaban. Nah, teks laporan percobaan itu dibuat apabila orang yang membuat laporan tersebut diberikan tugas untuk meneliti. Apabila tidak ada, tidak perlu dibuat. Teks laporan percobaan pun disusun agar orang yang memerintahkan penelitian tersebut melihat bahwa penelitian itu sudah benar atau tidak. Pembelajaran mengidentifikasi teks laporan percobaan sampai di sini. Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik apa yang telah Ibu paparkan. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat walaupun di rumah aja. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.